memperjuangkan hal yang buruk, tapi memperjuangkan hal yang benar. Ya, hal yang benar itu adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Saya kira kawan-kawan pengaman, ya, aparat keamanan pasti juga dalam hati kecilnya setuju dengan kita. Karena hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pemilu yang jujur dan adil tersebut. Nah, sekarang kita menuding, paling tidak mengatakan bahwa pemilu yang sudah berjalan itu tidak jujur dan tidak adil, dipenuhi banyak kecurangan-kecurangan, dan kecurangan tersebut bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah sebabnya kawan-kawan semua, kalau misalnya dikaitkan dengan Timnas Amin, maka sekarang ini sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk mempersoalkan masalah ini. Satu, mudah-mudahan nanti Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggelar atau bisa menyepakati hak angket. Amin. Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki, ya, adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap proses berpemilu. Dan itu adalah hak konstitusional yang diatur di dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi tidak ada jalan yang inkonstitusional yang kita lakukan, termasuk menyampaikan aspirasi ini. Semuanya konstitusional. Oke? Yang kedua adalah kita berusaha dan kemudian sudah menyampaikan aspirasi agar KPU membuka diri terhadap kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan dalam sistem IT-nya. Ya, sistem IT yang bekerja dengan algoritma tertentu yang memenangkan pasangan calon tertentu pula. Karena itu algoritma itu harus dibuka. Kita harus melakukan pengecekan audit forensik terhadap sistem IT KPU. Itu yang kedua. Yang ketiga, Timnas juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan perkara ini ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, di mana kita berasumsi bahwa telah terjadi pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan yang keempat, kawan-kawan semua, kita juga sedang mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya tes dulu, percaya nggak Mahkamah Konstitusi? Percaya nggak? Sama dengan saya, nggak percaya juga. Tapi persoalannya, kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang banyak, ya. Pilihan yang bisa dilakukan adalah salah empatnya yang seperti yang saya katakan tadi adalah ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan buktikan insya Allah bahwa kecurangan yang terjadi adalah kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau itu bisa kita buktikan, insya Allah paslon yang curang akan didiskualifikasi. Sekali lagi, diskualifikasi. Setuju diskualifikasi? Saya kira Pak Polisi juga setuju. Kenapa begitu? Sekali lagi saya katakan, tidak ada tempatnya di bumi Indonesia ini kepada pemimpin yang menang secara curang. Secara moralitas, bagaimana kalau kita dipimpin oleh orang yang curang? Kan nggak benar namanya. Makanya saya berjuang untuk kebenaran dan keadilan, berjuang untuk konstitusi, berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil. Soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu soal lain. Tetapi prinsip moral yang harus kita jaga, jangan sampai negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang menang dengan cara curang, menang dengan segala cara, dan menang dengan mengakali proses berpemilu kita. Saya ingat
sampai seorang A.M. Saifullah menangis melihat masa depan negeri ini. Karena dia tahu betul, kalau kita dipimpin oleh orang yang culas, oleh orang yang curang, oleh orang yang mengakali, oleh orang yang korup dan lain sebagainya, maka negeri ini tidak akan menjadi negeri yang baik. Tidak akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Tidak akan menjadi negeri yang gemari pahlo jinawi. Karena itu saya menghargai kehadiran teman-teman semua, berapapun jumlahnya, kita berada di perahu yang sama. Perahu untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup kebenaran! Hidup keadilan! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas!